Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi saya dengan Risma Derajat Saputra. Masih di aplikasi Python ya teman-teman. Kali ini saya akan cara penggunaan if else membuat data kasir sederhana ya teman-teman. Karena pasti di kasir ini banyak banget harga, terus pasti ada yang namanya diskon kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kita akan mencoba caranya yang akan saya coba ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kita simpan dulu. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Kita akan mencoba sama dengan enter s input harga software 1 yang B input harga software 2 RP yang C input harga software 3 RP. Nah, lalu lalu yang D sama dengan A plus B plus C S. Jadi nggak boleh huruf besar ya teman-teman, pasti nanti akan salah kalau huruf besar. Oke teman-teman, kita coba dulu ya. Yang langkah awal kita coba print. Kita akan mengetahui benar apa enggaknya ya dari cara penulisan segala macam. Kita coba ya teman-teman. Kita tulis print D. Kita coba ya, kita run teman-teman. Nah, di sini kita akan menuliskan harga-harga softwarenya ya teman-teman. Kita coba yang dasar dulu, coba kita 400 benar ya teman-teman. Oke, kita langkah selanjutnya teman-teman, yaitu if D lebih besar sama dengan, misalkan kan itu harga diskonnya, bisa mendapatkan diskon itu minimal belanja di atas
3 juta misalkan, apa harganya jadi 5 juta, apa 6 juta, kita coba 6 juta ya teman-teman. 1, 2, 3. Lalu diskon $15/100. Lalu bayar dengan D dikurangi diskon. Lalu kita print print, jangan lupa total belanja Anda sebesar, jadi biar ketahuan dulu ya total belanjanya. Misalkan kayak gini teman-teman, total belanja Anda sebesar D. Jadi total belanja Andanya misalkan sebesar yang D, kan yang D, jadi ketahuan berapa gitu ya. Lalu print apakah Anda mendapatkan diskon atau tidak ya teman-teman. Kita coba ya, kita biar tahu mencobanya kita harus menggunakan print dulu ya teman-teman. Jadi di sini Anda mendapatkan diskon Anda mendapatkan diskon 15% RP. Diskon ya teman-teman, kita harus biar kita tahu ya diskon. Oke, lalu kita coba sekali lagi ya teman-teman, print jadi biar ketahuan ya total yang harus dibayar itu berapa. Jadi di sini kita tulis total yang harus dibayar sebesar RP bayar. Lalu di sini diterima sama dengan input jumlah uang yang diterima sebesar RP. Lalu kembalian sama dengan diterima, kembalian yang diterima sama yang dikurangi yang bayar. Jadi di sini nanti ketahuan uang yang diterima berapa, uang yang dibayarkannya berapa. Uang diterima itu maksudnya uang kembaliannya jadinya berapa, terus uang yang dibayarkannya berapa, sama
uang diskonnya dapatnya berapa gitu ya. Jadi nanti di sini ketahuan ya teman-teman. Lalu di sini print uang kembalian sebesar kembalian lalu nih teman-teman. Nah, di sini kan uang diskonnya dapat 15 segala macam ya teman-teman. Kita akan coba langsung ke Elif ya teman-teman. Yes. Elif D lebih besar dengan, misalkan ini kan tadi yang 6 juta itu kan yang dapat diskon, kita coba yang Elif yang tidak mendapatkan diskon ya teman-teman. Kalau misalkan biar mendapatkan diskon itu dari harga 3 juta ke atas baru bisa mendapatkan diskon, tetapi misalkan belanja 3 juta itu tidak mendapatkan diskon, berarti di sini yang Elif itu tidak mendapatkan diskon, berarti harganya misalkan 3 juta ya teman-teman. Nah, lalu kita coba misalkan diskonnya 10%. 100 misalkan itu bayar sama dengan D dikurangi diskon. Apakah masuk atau tidak teman-teman? Karena tadi dari awal untuk mendapatkan diskon itu minimal belanja di atas 3 juta. Nah, ini saya menuliskan angka 3 juta. Nah, di sini apakah mendapatkan diskon atau tidak ya teman-teman? Kita coba ya teman-teman. Kita akan coba langkah selanjutnya yaitu print total belanja Anda sebesar D. Lalu yang kedua print Anda mendapatkan diskon, misalkan diskonnya cuma 10%. Anda mendapatkan diskon Anda mendapatkan diskon misalkan 10%. 10% diskon ya teman-teman. Diskon. Lalu total yang harus dibayar sebesar kita tulis total yang harus dibayar sebesar, ini kan yang sebesar Rp lalu diskon bayar gitu ya teman-teman. Nah, lalu
Di sini diterima sama dengan int input kurung. Nah, di sini jumlah uang yang diterima sebesar uang diterima sebesar apa? Lalu kemudian diterima sama dikurangi bayar. Nah, ini yang elif. Kita coba print ya teman-teman. Print uang kembalian sebesar apa? Kembalian nah, ini yang elif, lalu kita yang else. Else print else lalu print total belanja Anda sebesar lalu diterima sama dengan input jumlah uang yang diterima sebesar apa? Kita lihat dulu ya teman-teman. Terus sini. Nah, lalu kembalian kembaliannya diterima dikurangi D lalu print uang kembalian sebesar apa? Kembalian lalu print Anda tidak
memiliki tidak memiliki, Anda tidak mendapatkan diskon. Nah, oke teman-teman, kita buktikan semuanya, kita coba, kita run. Nah, di sini untuk hasil pertama saya akan mencoba dengan harga yang tadi 6 juta ya teman-teman. 3. Nah, di sini kan totalnya 6 juta ya teman-teman, total belanja Anda sebesar 6 juta. Anda mendapatkan diskon 15% yaitu 900.000 dan total yang harus dibayarkan sebesar 5.100.000. Jadi jumlah uang yang diterimanya sebesar, kan di sini jumlah uang diterimanya kan sebesar 6 juta. Enter. Jadi uang kembaliannya yaitu sebesar 900.000 ya teman-teman. Lalu kita coba yang Elif ya teman-teman. Yang Elif kita coba di sini. Ada total software. Misalkan saya akan mencoba yang 3 juta ya teman-teman. Nah, yang 3 juta 1, 2. Nah, untuk yang harga total 3 juta ini, total belanja Anda sebesar 3 juta. Jadi Anda mendapatkan diskon 10% ya teman-teman, karena di sini yang diskonnya 10% itu hanya pembelanjaan 3 juta ke bawah ya teman-teman, maaf ya tadi. Jadi total yang harus dibayarkan yaitu 2.700.000. Jadi jumlah uang yang diterima, misalkan saya membayarkan 3 juta. Lalu uang kembaliannya sebesar 300.000 ya teman-teman. Karena di sini harga belanjanya yaitu 3 juta ya teman-teman. Misalkan saya coba lagi. Itu yang udah teman-teman. Tadi 3 juta lagi. Lebih yang 1. 3 juta. Jadi oke teman-teman, cukup sekian video tutorial dari saya cara penggunaan if elif else dan membuat data kasir sederhana ya teman-teman. Jadi mungkin mohon maaf masih belum lancar banget ya teman-teman, karena masih saya tahap pembelajaran. Jadi mohon maaf ya teman-teman apabila masih banyak cara yang belum jelas ya teman-teman, karena di sini saya masih belajar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.